Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Rabu 14 Mei 2025, Pesta Santo Matias Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 15, ayat 9 sampai dengan ayat 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ini perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bukan hanya mengasihi, tetapi Dia adalah Sang Kasih itu sendiri. Di dalam Dia, Bapa menunjukkan perhatiannya kepada semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan orang-orang berdosa pun tidak luput dari sentuhan kasih-Nya. Pengampunan ditawarkan kepada semua yang bersedia untuk bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, dunia menawarkan kebahagiaan menurut versinya sendiri yang sifatnya sementara, namun ternyata ujungnya maut. Kesenangan duniawi cenderung berpusat pada ego pribadi. Kebahagiaan semacam ini bukanlah solusi untuk sukacita sejati dalam hidup kita. Tuhan rindu memberikan yang terbaik untuk kita. Sukacita yang tidak tergantung dari situasi diri kita, namun sukacita karena Yesus sendiri yang memberikan kita segala kemampuannya. Jalan keluar dan hasil yang terbaik dari setiap masalah yang kita alami, syaratnya tidaklah sulit, yakni tinggal dalam kasih Yesus dan menuruti segala perintah-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kasih ada sukacita, dan sukacita itu akan menjadi penuh jika kita tinggal dalam cinta kasih Yesus dan Bapa. Bagi dunia yang sedang dibelit oleh individualisme, pewartaan Kristiani tentang cinta kasih menghadapi tantangan berat, tetapi sekaligus juga amat relevan. Kalau mau jujur, setiap manusia di lubuk hatinya mendambakan cinta kasih dari Allah maupun sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana saling mengasihi itu dapat dibahasakan bagi orang sekarang. Boleh jadi gagasan sepenanggungan atau solidaritas bisa membantu. Bila ada solidaritas, orang mulai mudah saling percaya. Dan bila orang mulai makin saling percaya, hubungan-hubungan selanjutnya bisa terbangun. Juga kesulitan pun menjadi perkara yang tidak lagi membuat putus asa. Inilah bagian pengetahuan terakhir yang diturunkan Yesus Sang Guru kepada murid-muridnya. Yang diwariskan Yesus itu ialah keyakinan untuk bersama-sama memperbaiki kemanusiaan, mulai dengan cara kecil-kecilan
dengan saling memberi perhatian. Kita diminta menemukan jalan-jalan baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Ini kemanusiaan baru. Inilah yang menunjukkan Tuhan tetap mengasihi manusia. Dan pengajaran yang diturunkan kepada murid-murid tadi itu juga bisa menjadi warisan bagi kita juga. Setiap orang dapat menghidupkan apa itu kasih kepada sesama dengan pelbagai cara. Ini spiritualitas yang kreatif. Itulah Injil yang bersumber pada Yesus sendiri. Dapat dipelajari walau tidak dapat begitu saja diterapkan seperti sebuah pola yang sudah jadi. Memang orang dapat merasakan bila kehadirannya samar-samar belaka. Namun, bila hadir, kreativitas saling mengasihi itu akan membuka wilayah-wilayah kehidupan baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk hidup dalam kasih-Mu dan tuntunlah aku agar aku senantiasa melaksanakan kehendak-Mu, supaya sukacitaku menjadi penuh. Aku menyadari bahwa hidupku belumlah seperti yang Kau harapkan. Maka curahkanlah roh kekuatan-Mu kepadaku setiap saat, sehingga aku dapat mewujudkan saling mengasihi di antara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.